Bersama intens investigasi, misteri hubungan Fujianti Utami Putri dengan Verrell Bramasta memang seperti bongkahan batu yang sulit dipecahkan. Makin lama bukannya membuat status hubungan mereka menjadi jelas, tapi malah membuat netizen dan publik tambah penasaran. Pasalnya selalu ada satu persatu isyarat yang ditunjukkan keduanya yang menunjukkan bertambah dekatnya hubungan keduanya. Ya, meski belum ada kepastian dari Fuji dan Verrell akan status hubungan mereka saat ini, namun dari ahli spiritual coba dikulik hubungan seperti apa yang kini sedang dijalin oleh kedua selebriti tersebut. Benarkah keduanya sedang menjalin hubungan spesial? Benarkah karena pernah sama-sama gagal di hubungan sebelumnya, membuat Fuji dan Verrell tak mau umumkan hubungan mereka ke publik? Benarkah juga ahli spiritual melihat Fuji dan Verrell akan umumkan hal mengejutkan di tahun ini? Benarkah Fuji dan Verrell serius dan sudah mempersiapkan hari istimewa mereka di tahun ini? Dan seperti apa ahli spiritual melihat keduanya? Benarkah mereka pasangan yang cocok dan sudah saling terbuka satu dan lainnya? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ada anggapan makin seseorang sembunyikan hubungannya ke publik, maka sebenarnya ada keseriusan di balik itu. Hanya saja belum mau diketahui orang banyak. Dan inilah yang dilihat ahli spiritual Velin Ratu Ayu atas hubungan Fuji dan Verrell saat ini. Ya, sama-sama pernah menjalin hubungan cinta yang gagal, di mana pada saat itu hubungan tersebut sangat dipublish, namun berujung kandas. Berkaca dari pengalaman itulah yang membuat Verrell dan Fuji pun berkomitmen untuk tidak mengumumkan hubungannya ke publik agar tak gagal lagi dan demi bisa lancar berlanjut ke pelaminan. Mereka berdua ini pernah mengalami masa trauma yang gagal dalam suatu hubungan. Maka ketika seseorang ini ataupun dua sejoli ini ya menjalin suatu hubungan, tentunya hubungan ini sangat direncanakan secara matang, karena ketika mereka naikkan atau umumkan secara publik, hubungannya akan berakhir kandas. Maka di sini mereka berdua memiliki komitmen di mana ketika hubungan untuk ke arah yang serius lebih baik kita tidak usah dipublish ya. Artinya kalau memang jodoh tidak akan kemana. Ahli spiritual ini juga melihat bahwa kedekatan antara keluarga Fuji dan Verrell sudah sangat akrab, sekitar 70%. Menurutnya, kedekatan keluarga yang terjalin memang mengarah kepada pernikahan Verrell dan Fuji nantinya. Namun, memang kedekatan tersebut sengaja tidak diumumkan ke publik, karena jika diumumkan ke publik biasanya akan gagal. Sedangkan pilih diam adalah langkah yang tepat karena mengurangi kemungkinan untuk gagal. Di mana kedua keluarga juga sudah sangat mengharapkan agar anak-anak mereka bisa secepatnya melangkah ke jenjang pernikahan. Kalau tidak di tahun ini, maka berharap di tahun mendatang. Kalau aku lihat di sini seorang wanita muda ini sudah sangat nyaman dengan keluarganya, sudah bisa menerima keluarganya, sudah ada tanda baik. Kalau aku lihat ya, sudah ada tanda-tanda mereka berdua ini memang sudah akrab dan dekat. Tapi memang kedekatan mereka ini masih didasari dengan itu tadi ya, dengan adik kakak ataupun secara family keluarga ya. Tapi aku lihat di sini sudah ada tanda-tanda kedekatan yang sangat, menurut aku kalau dibilang 70%. Kalau aku lihat mereka berdua ini ya, dari keluarganya yang wanita dengan yang pria ini sudah sangat akrab dan dekat, dan memang mereka berdua emang sudah mengharapkan sekali bahwa putra-putri mereka ini bisa di tahun ini akan melangsungkan pernikahan. Tapi kita lihat aja, ini masih dalam teka-teki ya, dan memang aku melihat di sini masih banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan kedekatan mereka ini yang tidak mau dipublish. Ya kalau aku sendiri paham ya, karena ketika hubungan dipublish ini banyak yang gagal. Tapi ketika seseorang itu ingin melangkah ke arah yang
serius, otomatis orang itu akan memilih lebih diam, tapi tiba-tiba pada waktunya langsung terjadinya sesuatu hal yang menggemparkan, dan ini juga akan terjadi di tahun ini. Kita doakan saja. Selain itu, ahli spiritual juga melihat hubungan Fuji dan Pharrell yang terbangun dengan rasa saling percaya dan tidak ada lagi rahasia di antara keduanya. Ini menunjukkan keduanya memang sudah tak main-main lagi dan ingin serius. Dan keduanya juga memang sama-sama memiliki saling ketertarikan dan mau membuka hati lagi untuk suatu hubungan baru. Ya, semua ini dikarenakan mereka memiliki keyakinan sudah menemukan jodoh terbaiknya. Sangat cocok. Kalau aku lihat dari gestur, dari kacamata psikologi aku, mereka memiliki tanda-tanda kedekatan mereka yang sangat khusus, dan juga di sini ada rasa ketertarikan juga antara mereka berdua. Dan kalau aku melihat di sini, kalau dari mukanya memang sudah nampak mereka ini sama-sama memiliki suatu keyakinan, mereka berdua itu saling trust ya, adanya trust atau rasa saling percaya ya antara satu sama lain, dan tidak adanya rahasia yang ditutup-tutupin, artinya mereka sudah saling terbuka ya. Dan juga tapi terbukanya ini adalah dalam hal keluarga aja, tidak untuk publik umum. Itu tadi kalau aku bilang emang sudah ketemu jodohnya, mudah-mudahan aja ini yang terbaik. Ditambahkan juga oleh ahli spiritual Velin Ratu Ayu, jika ia melihat saat ini tantangan yang sedang dihadapi oleh Fuji dan Pharrell ialah cara mereka yang memilih untuk tidak mempublish hubungan ke publik. Dan hal ini bukan tanpa alasan. Di antaranya mengingat karir pejabat publik yang juga bisa berpengaruh jika hubungan dipublish. Selain itu juga ada hati orang lain yang harus dijaga perasaannya, hingga respon fans yang sangat dahsyat yang nantinya akan menimbulkan pro dan kontra. Meski Velin Ratu Ayu juga ungkap akan ada fenomena hal besar dari keduanya, namun ia tak mau ungkap fenomena mengejutkan apa yang akan diberikan Fuji dan Pharrell di tahun ini. Dan ditegaskannya, biarkan dulu netizen menebak-nebaknya, mengingat Fuji dan Pharrell menurutnya yang sangat pandai membaca situasi, sehingga netizen pun makin dibuat penasaran. Kalau aku lihat dari sosok beliau sih, karena ada yang harus dijaga hatinya, ada yang harus dijaga privasinya, karena berkaitan dengan simpang siur ya, mengenai hubungan masa lalu masing-masing ini juga kan masih ada simpang siur, masih ada juga pihak-pihak yang di sini berkepentingan berkaitan dengan yang namanya karir masing-masing dari mereka ya. Tentunya mereka ini lebih memilih untuk menyembunyikan hubungan mereka sebab berkaitan dengan fans mereka yang memang sangat ada yang pro dan kontra pasti ya. Dan seperti kita lihat juga ya, dan netizen juga lihat ada yang menjodohkan dengan ini, ada yang menjodohkan dengan itu ya. Maka di sini kalau aku bilang untuk menjaga, jadi mereka memilih untuk silent. Nanti di tahun ini akan ada fenomena di mana ada sesuatu hal yang akan dikejutkan oleh mereka berdua, ada sesuatu hal yang besar yang akan mereka ungkapkan. Aku nggak bisa ngomong. Pokoknya nanti kita biarkan netizen itu meraba-raba sendiri. Jadi supaya berita ini tuh akhirnya setiap hari tuh makin penasaran. Kalau misalnya aku ungkap sekarang nanti basi. Makanya aku bilang kalau aku lihat mereka ini sangat pandai ya. Mereka berdua ini sangat pandai sekali untuk membaca situasi, terutama mereka ini tidak mau. Kenapa mereka tidak mau go public? Karena mereka ini itu tadi ada kepentingan dari mereka berdua yang memang di sini sangat menentukan secara untuk masa depan mereka berdua sih. Artinya ada hati yang harus dijaga, kemudian juga ada beberapa rencana dan planning yang memang dirahasiakan supaya beritanya tidak basi ya, tidak cepat basi. Kemudian di sini juga itu tadi yang namanya jodoh tidak harus dipublish, tapi ya pada waktunya sudah tiba ya langsung seperti itu. Kalau aku melihat sudah ada tanda-tanda, kita tunggu aja. Betul, salah satunya itu jabatan seseorang yang sedang dekat dengan dia itu juga yang menjadi pertimbangan supaya nanti tidak ada lagi gosip-gosip yang artinya ketika seseorang kena gosip ya dengan jabatannya maka itu akan mempengaruhi jabatannya. Maka di sini juga harus mereka menjaga privasi itu. Tak mau hubungan dipublish ke publik, namun Pharrell belum lama ini akui curhat tentang Fuji kepada kerabatnya. Lantas apa yang membuat Pharrell mulai mau curhat soal Fuji ke kerabatnya?
dan hal apa saja yang ia ceritakan. Benarkah terkait keseriusannya dengan Fuji? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pemirsa Intens Investigasi, di luar dugaan, Ferrell yang sepertinya cool dan siap menyimpan perasaan dan status hubungannya dengan Fuji ke publik, namun ternyata bisa curhat soal percintaannya kepada kerabatnya yang juga sekaligus artis seniornya. Ditemui awak media belum lama ini, Ferrell mengaku sedang saling berbagi cerita dengan kerabat partainya, Eko Patrio, tentang pekerjaan dan percintaan. Ya, beberapa waktu lalu Ferrell Bramasta sempat tertangkap kamera menyambangi rumah Eko Patrio. Dan ditemui usai dari rumah Eko Patrio, Ferrell mengungkapkan tujuannya bersilaturahmi adalah sebagai anak muda di dunia politik yang merasa perlu banyak belajar dan berguru kepada seniornya. Salah satunya adalah Eko Patrio. Sementara diungkap Eko bahwa Ferrell juga berkonsultasi tentang hubungan beda usia. Pasalnya, kisah cinta Eko dengan Fiona Rosalina sang istri dimulai dengan jarak usia yang terpaut jauh, 9 tahun lebih muda. Dan mirip dengan Ferrell dan Fuji yang terpaut usia 6 tahun. Ferrell 28 tahun dan Fuji 22 tahun. Lantas benarkah curhat Ferrell ini karena dirinya yang ingin serius menikahi Fuji? Saya mendoakan mudah-mudahan dengan yang sekarang bukan hanya saya pesan saya sama dia, jangan hanya sekedar main-main aja. Dan kebetulan gayung bersambut Ferrell secara pribadi dia bilang katanya udah bukan zamannya main-main lagi, dia udah menjadi ingin niatkan dirinya, pokoknya ada niat pengen serius lah berhubungan serius dengan pasangannya gitu ya. Saya bilang ya udah bagus lah, saya bilang dua-duanya anak baik kok. Dia ngelihatnya sama-sama Fiona ya, bedanya kan saya 9 tahun, kalau dia kan bedanya 6 tahunan gitu ya. Ya pokoknya lebih muda dari ceweknya gitu. Ya dulu Mas Eko gimana sama Mbak Fiona, nanya di situ. Alhamdulillah di fraksi saya memiliki banyak panutan dan juga senior yang suka membantu. Salah satunya adalah Mas Eko Patrio yang memang sudah 4 periode di DPR RI, jadi banyak sharing lah tentang kegiatan di politik. Iya memang kita sebagai manusia kadang-kadang kan butuh tempat untuk sharing, untuk berilmu juga, dan saya rasa Mas Eko adalah orang yang tepat lah untuk sharing bukan hanya tentang pekerjaan, tapi tentang kehidupan pribadi juga. Tadi Mas Eko juga banyak sharing awal perjalanan cintanya dengan Teh Fiona, dulu itu seperti apa gitu. Kebetulan kan ternyata Mas Eko itu satu generasi di bawah mama papa mungkin, atau satu generasi, saya juga kurang paham. Jadi banyak sharing tentang dunia entertainment di kala itulah dan perbedaannya apa dengan yang saya alami sekarang. Jadi banyak sharing lah. Kalau anak muda sekarang tuh ya udah nggak perlu tuh pakai tembak-tembakan kayak zaman gua dulu gitu. I love you, aku cinta padamu, aku sayang pada. Udah dengan gestur badannya aja udah cukup kalau buat saya gitu ya. Apalagi udah ngobrolnya udah mau serius, mau segala macam. Ya kita doain lah Ferrell anak baik, Fuji anak baik. Sementara itu beberapa waktu lalu, Fuji juga sempat mengakui ingin memiliki pasangan jika sudah menemukan sosok yang klik. Mengingat usai putus dari Thorik Halilintar sejak Januari 2023 lalu, maka sejak itu Fuji belum bisa membuka pintu hatinya untuk hubungan asmara yang baru. Yang ada, Fuji malah menikmati masa jomblonya yang sudah berjalan 2 tahun lebih itu. Dan menurutnya jomblo juga seru, tapi kalau ia melihat temannya yang punya pasangan, ada keinginan juga untuk punya pasangan. Dan kini kehadiran Ferrell yang sudah lama dikenalnya itu pun sepertinya mulai mengusik hatinya. Lantas benarkah Ferrell merupakan laki-laki yang sudah membuat hati Fuji klik dan nyaman? Dan benarkah juga meski ingin menikah di usia 25 tahun, tapi kalau dengan Ferrell, Fuji bersedia untuk menikah lebih cepat alias sebelum umur 25 tahun. Tapi aku pengen sih punya pacar.
Tapi kalau misalnya belum ada yang ngeklik aku nggak mau, cuman pengen aja, nggak mau nyebut nanti digoreng lagi. Yang penting nggak mau nyebut, nggak mau nanti digoreng-goreng, takut. Karena nanti netizen yang goreng, aku yang tanggung jawab, aku yang dihujat, padahal aku nggak ngapa-ngapain. Jadi takut. Kalau misalnya buka hati ya enggak dong. Maksudnya buat ini kan pasangan kan? Ya enggak lah. Kalau misalnya untuk berteman aja awal-awal, ya aku open aja. Tapi kayak kelamaan jomblo deh ini. Seru banget jomblo itu ternyata. Cuman kadang kalau misalnya lihat pasangan, kalau misalnya ngeliat teman punya pasangan, teman lagi sama pasangannya, aku jadi nyamuk tuh kayak FOMO aja sih. Pengen deh punya pasangan. Tapi kalau misalnya temen aku lagi nggak pacaran depan muka aku nggak FOMO. Jadi kadang bingung deh pengen punya pacar apa enggak sih ini sebenarnya diri ini apa karena FOMO aja. Kayaknya dalam waktu 3 tahun lagi aku udah nggak muda deh untuk nikah muda. Iya gak sih? Nggak tahu deh, kayaknya enggak deh. Target aku 25. Mulai mau konsultasi tentang hubungan beda usia kepada Eko Patrio, lantas bagaimana dengan restu dari ayah Fuji dan juga bunda Vena Melinda? Benarkah keduanya sama-sama sudah memberikan restu mereka sebagai orang tua? Namun benarkah juga semuanya tetap dikembalikan kepada keputusan dan keinginan sang anak? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Dalam suatu hubungan yang paling penting adalah restu orang tua. Jika restu sudah diperoleh, maka biasanya hubungan pun bisa lancar karena ada peran orang tua di dalamnya. Dan Haji Faisal, ayah Fuji pun sempat mengutarakan pandangannya tentang sosok Ferrell di matanya. Dalam wawancara eksklusif bersama tim Intens Investigasi, Haji Faisal menyebut bahwa dirinya melihat Ferrell sebagai sosok laki-laki yang baik dan tergolong sukses. Haji Faisal juga mengakui kepintaran Ferrell hingga bisa menjadi wakil rakyat seperti saat ini. Namun, ia belum mengenal Ferrell lebih dalam lagi. Sedangkan terkait hubungan Ferrell dan Fuji, Haji Faisal menyebut dirinya tak ingin berandai-andai. Dan ia menyerahkan semua keputusan kepada Fuji, mengingat jodoh sudah diatur oleh Tuhan. Haji Faisal menyebut yang terpenting baginya bahwa Fuji merasa bahagia, aman, damai, dan memiliki masa depan yang baik bersama calon pasangannya. Dan Haji Faisal juga yakin jika jodoh tak akan kemana. Jadi misalkan Fuji sudah digariskan berjodoh dengan Ferrell, maka ia pun akan memberikan support terbaiknya agar keduanya bisa berlabuh dalam nahkoda pernikahan dengan bahagia. Kalau namanya orang tua terhadap anak itu, ya itulah belahan dirinya, itulah belahan jiwanya. Apa yang bagaimana maunya anak itu, ya itulah harapannya ya yang terbaik ya buat anak. Bagaimana anak ini supaya menjadi anak yang baik, anak yang tidak susah, bagaimana nanti dia punya pendidikan, bagaimana dia supaya bisa disenangi orang, bagaimana dia bisa berbuat baik kepada orang. Ya tentu itu harapan daripada orang tua. Ya kalau sosok Ferrell kan sudah sering saya jawab sejak dulu ya. Ya Ferrell seorang lelaki yang baik. Sejauh ini lelaki yang sukses menurut saya. Itu yang saya ketahui karena saya bergaulnya ya di partai waktu itu masih dalam bab terbatas. Iya, otomatis bentar dia.
nyatanya sekarang menjadi wakil rakyat kan. Ya, kalau masalah dia berteman ataupun bergaul dengan siapa, sejauh hal itu mempunyai nilai positif, bagi saya nggak pernah ngerecoki, nggak pernah membatasi sejauh hal itu positif. Ya kita nggak bisa kita berandai-andai dalam itu. Terlalu jauh kita berandai-andai kurang baik. Kita jalanin aja hidup ini sebagaimana mestinya. Artinya istilah orang step by step. Kita jalanin hidup. So, kita berandai-andai, kita berteman anak kita dengan seorang, kita andaikan begini. Jangan terlalu jauh kita. Biarin aja mengalir aja. Itu kan sudah diatur oleh yang kuasa. Kembalikan kepada yang kuasa. Itu yang penting kita berusaha hidup menjadi orang baik. Itu aja sih menurut saya. Kita jalani hidup itu step by step. Bagaimana ke depan Tuhan telah mentakdirkan. Yang penting anak kita bahagia, anak kita aman, damai, tentram, dan bisa berusaha dan masa depannya bisa baik dan lebih baik dan cemerlang. Itu aja sih. Sementara itu, Vena Melinda, ibunda Ferrell, juga ungkap sosok Fuji. Ia mengaku respek dengan Fuji karena menjadi wanita independen yang tidak melupakan kodratnya. Selain itu, Vena juga melihat Fuji bisa jadi istri yang patuh kepada suami karena Fuji akan tetap berkarir jika suaminya nanti mengizinkannya dan sebaliknya. Dan terkait hubungan anak sulungnya itu dengan Fuji, Vena juga menegaskan sebagai seorang ibu, ia akan mendukungnya selama melihat Ferrell happy dengan teman dekat perempuannya. Dan kelak siapapun jodoh Ferrell, Vena akan mendoakan yang terbaik untuk sang anak. Ya salut ya, karena kan aku kan open Q&A dari 3.800 berapa ya orang yang mengajukan pertanyaan, sampai bingung gitu ya gimana milihnya gitu. Terus kemudian aku sempat live juga, nggak lama, cuma 10 menit apa 11 menit, itu yang masuk banyak banget. Jadi belum pernah sih ya, karena di zaman aku tuh belum ada yang kayak fanbase yang sedemikian heboh dan solid dan loyal ya gitu. Jadi aku pikir ya ternyata nggak heran, karena mungkin Uti ya itu sangat lovable ya orangnya gitu. Jadi dari obrolannya hampir 1 jam dia sudah ngerti ya apa yang dia mau dalam hidup dan berkarakter, dan banyak sih, nanti nonton aja lah. Ya sebenarnya kalau dari sekilas kan kita mungkin kurang ya, tapi kalau kita ngobrol 1 jam ya itu kelihatan dia memang perempuan independen tapi tidak melupakan kodrat ya. Kayak dia ngomong, kan ada yang nanya tuh, kalau nanti menikah apakah tetap berkarir atau gimana. Intinya dia jawab, kalau nggak salah ya, kalau memang suaminya ingin melit gitu ya, meliding gitu, dia akan ikut, akan patuh lah gitu ya. Itu yang buat aku respect ya, karena kan biasanya kalau udah independent woman kayaknya belum tentu bisa perempuan alpha gitu ya, tapi dia mengerti kodrat ya, jadi itu juga bagus. Oh ya, makanya aku juga bingung, banyak yang ngirimin sih. Kalau aku kan repost sebagai tanda dukungan aku, karena kan aku kan ngelihat Ferrell sepanjang dia happy dan sepanjang dia memang, kalau memang siapapun lah jodohnya, kan aku sebagai ibu tetap mendoakan yang terbaik. Tapi support system aku tunjukkan dengan cara aku merepost yang baik-baik, mendukung Ferrell, bukan hanya kegiatan itu ya, tapi kegiatan di dapil kan semuanya di komisi pasti aku posting ya, repost gitu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari. Pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.